Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Talia Bakti dengan nomor NPM 2235 10790. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi every way to build your React Native app with Expo. Expo Go, Prebuild, Xcode, Android Studio, and YES. Nah, di sini pertama-tama kita akan masuk apa itu Expo. Expo adalah sebuah platform lengkap yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan aplikasi React Native, khususnya bagi pengembangan yang ingin fokus pada logika aplikasi tanpa harus terjebak dalam kerumitan konfigurasi teknis di level native. Dengan Expo, kita dapat membuat aplikasi untuk perangkat Android dan iOS menggunakan JavaScript atau TypeScript, tanpa perlu menyentuh hal-hal seperti pengaturan Android Studio, Xcode, atau kode natif seperti Java, Kotlin, Swift, atau Objective-C. Expo menawarkan serangkaian alat fitur bawaan yang memungkinkan pengembang untuk memulai proyek dengan mudah. Kita cukup membuat aplikasi menggunakan Expo CLI, yaitu Command Line Interface, dan dapat langsung dijalankan di perangkat fisik atau emulator tanpa banyak konfigurasi tambahan. Proyek Expo dilengkapi dengan berbagai API siap pakai seperti akses ke sensor perangkat, kamera, GPS, accelerometer, fitur notifikasi push, dan integrasi media sehingga kita tidak perlu menulis kode native atau menggunakan pustaka pihak ketiga untuk fungsi-fungsi umum ini. Selanjutnya kita akan masuk pada fitur utama Expo. Fitur utama Expo di sini ada 4. Yang pertama SDK terintegrasi. Expo menyediakan berbagai API dan model bawaan seperti akses kamera, lokasi, notifikasi, penyimpanan, dan lain-lain tanpa perlu menginstalasi pustaka tambahan. Lalu ada Expo Go, aplikasi untuk menguji aplikasi React Native kita secara langsung di perangkat tanpa perlu membuat build. Kita hanya perlu memindai kode QR. Selanjutnya ada Expo CLI, alat baris perintah untuk membuat atau menjalankan dan mengelola project React Native. Selanjutnya ada build service. Expo menyediakan layanan untuk membuat file aplikasi Android dan IPA iOS tanpa memerlukan perangkat fisik atau emulator. Selanjutnya ada manajemen paket. Expo mendukung fitur untuk menambahkan atau menghapus modul dengan mudah, seperti yang ada pada Node.js. Lalu terakhir ada hot reloading, memungkinkan pengembang melihat perubahan kode langsung tanpa harus membuat ulang aplikasi. Selanjutnya, di sini ada keuntungan menggunakan Expo. Yang pertama itu mudah digunakan, cocok untuk pemula yang ingin belajar React Native tanpa terlalu banyak konfigurasi. Lalu ada layanan hosting. Kita dengan mudah membagikan aplikasi kita menggunakan Expo Hosting. Lalu ada kompatibilitas lintas platform. Dengan satu basis kode, kita bisa membangun aplikasi untuk Android dan iOS. Selanjutnya ada ekosistem yang kuat. Expo mendukung pustaka populer seperti React Native Navigation, Redmine, dan lainnya. Baik, di sini selanjutnya terdapat kelemahan Expo, batasan native modules jika kita membutuhkan modul yang tidak dapat didukung oleh Expo, misalnya pustaka natif pihak ketiga tertentu, kita mungkin perlu eject dari Expo. Selanjutnya ada ukuran aplikasi lebih besar, karena adanya fitur banyak bawaan, ukuran aplikasi bisa lebih besar dibandingkan membangun dari awal dengan React Native atau CLI. Selanjutnya ada ketergantungan pada ekosistem Expo. Kita harus menunggu Expo memperbarui SDK jika ada perubahan besar di React Native. Selanjutnya kita akan masuk kepada Expogo. Expogo adalah aplikasi seluler yang disediakan oleh Expo untuk menguji aplikasi React Native kita secara langsung tanpa perlu membuat build terpisah untuk Android atau iOS. Nah, di sini terdapat fitur-fitur utamanya. Yang pertama itu ada live preview. Kita dapat menjalankan aplikasi langsung di perangkat fisik hanya dengan memindai kode UR. Lalu ada hot reloading. Perubahan kode kita dapat terlihat langsung tanpa perlu memulai ulang aplikasi. Soalnya ada akses ke fitur SDK Expo. Semua fitur bawaan Expo seperti kamera, lokasi, notifikasi, dan lainnya dapat langsung digunakan. Selanjutnya ada platform independen. Expo tersedia di Google Play Store, Android, dan App Store atau iOS. Nah, untuk keterbatasannya sendiri, tidak dapat menjalankan fitur yang memerlukan kode native yang tidak didukung oleh Expo. Selanjutnya, hanya bisa digunakan untuk proyek yang tidak ejected, proyek masih dalam lingkungan manajer Expo. Selanjutnya di sini kita akan membahas pre-build. Pre-build adalah proses yang dilakukan Expo untuk mengkonversi proyek berbasis Expo atau managed workflow menjadi proyek React Native murni dengan file konfigurasi Android atau Gradle dan iOS Xcode. Ini berguna jika kita memerlukan kontrol penuh terhadap kode native atau ingin menggunakan pustaka yang tidak didukung oleh Expo. Manfaat pre-build-nya itu menghasilkan folder Android dan iOS yang berisi konfigurasi dan kode native, memungkinkan pengembang untuk mengubah konfigurasi native sesuai kebutuhan, seperti menambahkan pustaka di pihak ketiga yang tidak tersedia di Expo SDK.
Selanjutnya ketika perlu di-prebuild, kita membutuhkan pustaka native pihak ketiga yang belum didukung oleh Expo. Kita memerlukan kontrol penuh terhadap pengaturan platform seperti konfigurasi Gradle atau info.please. Di sini juga ada Xcode. Xcode adalah alat pengembangan resmi dari Apple untuk membuat aplikasi Mac iOS atau iOS, Pad iOS, Watch iOS, dan TV OS. Dalam pengembangan React Native atau Expo, Xcode digunakan untuk membangun aplikasi iOS. Fungsi Xcode dalam React Native atau Expo yaitu membuat file IPA, file instalasi aplikasi untuk iOS, mengedit file konfigurasi native untuk iOS seperti info.list, membantu debugging aplikasi iOS. Untuk kebutuhannya, Xcode hanya tersedia di Mac OS, sehingga kita memerlukan perangkat Mac untuk membangun atau menguji aplikasi iOS. Nah, untuk Android Studio adalah IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang disediakan oleh Google. Dalam pengembangan React Native atau Expo, Android Studio digunakan untuk membangun aplikasi Android. Fungsi Android Studio dalam React Native atau Expo yaitu membuat file application atau AAA, file instalasi aplikasi untuk Android, lalu mengedit file konfigurasi native untuk Android seperti Android Manifest.xml dan GradeScript. Membantu debugging aplikasi Android menggunakan emulator atau perangkat fisik. Untuk kelebihannya sendiri, memiliki emulator bawaan untuk pengujian aplikasi, memberikan kontrol penuh terhadap pengaturan aplikasi Android. Nah, yang terakhir kita akan masuk pada IIS atau Expo Application Service. IIS adalah rangkaian layanan yang ditawarkan oleh Expo untuk membantu membangun, mengelola, mendistribusikan aplikasi dengan lebih mudah. IIS memungkinkan kita untuk melakukan proses build tanpa memerlukan perangkat keras seperti Mac atau perangkat dengan spesifikasi tinggi. Komponen utama IIS, yang pertama IIS Build, layanan cloud untuk membangun file instalasi aplikasi EAB, IPA, tanpa memerlukan Xcode atau Android Studio di perangkat lokal. Cocok untuk pengembangan yang tidak memiliki akses ke Mac tetapi ingin membuat aplikasi iOS. Yang kedua ada IIS Submit, mempermudah proses pengiriman aplikasi ke Google Play Store atau Apple App Store. Selanjutnya ada IIS Update, memungkinkan pembaruan kode aplikasi secara langsung, over the air atau OTA tanpa perlu mengunggah versi baru ke App Store atau Play Store. Yang terakhir ada IIS Config, mengelola pengaturan build dan distribusi aplikasi menggunakan file IAS.json. Nah, untuk manfaat IIS sendiri menghemat waktu dan tenaga dengan mengoptimasikan proses build. Selanjutnya tidak memerlukan perangkat keras canggih untuk melakukan build iOS atau Android dan mendukung pengiriman dan pembaruan aplikasi yang lebih cepat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.